Perhatikan gambar di samping. Huruf lin itu ada 2. Sekarang perhatikan yang di kotak nomor 2 itu. Maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Sedangkan huruf ta ini termasuk kepada ikhfa hakiki awsat. Kan di samping huruf qalqalah ada 5, salah satunya huruf dal. Nah, sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 1. Rumus 1 perhatikan, rumus 1 yang warna hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih belum memahami ilmu tajwid, kemudian juga belum lancar dalam membaca Al-Qur'annya? Mari belajar mengaji Al-Qur'an bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya dapat langsung memahami ilmu tajwid Al-Qur'an dengan mudah. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid, kemudian juga bisa menerapkannya. Semoga yang belum lancar membaca Al-Qur'annya, masih terbata-bata dalam membaca Al-Qur'annya, semoga bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qur'an. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang berlimpah ruah dan barokah hingga bisa beribadah pergi umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, mari kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 260. Akan tetapi pada surah Al-Baqarah ayat 260 ini kemarin kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasinya tidak terlalu lama sehingga pembelajarannya itu bisa lebih efektif. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan pelan-pelan supaya mudah untuk dipahami tajwidnya oleh Bapak dan Ibu saudara semuanya yang berkeinginan untuk memahami ilmu tajwid. Sehingga dengan kita mempelajari ilmu tajwid, yang belum lancar membaca Al-Qur'annya bisa segera lancar. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang ketiga atau bagian yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ayat 260 ini. Pada bagian yang terakhir ini kita akan belajar dari sini. Dari sini sampai sini. Jadi dari sini sampai selesai sini. Nah, ini agak panjang juga ini begitu. Kalau kita jelaskannya itu dengan pelan-pelan tentu akan memakan waktu yang sedikit lebih lama ini saudara. Yang terpenting saudara bisa langsung memahami seperti itu. Sekarang mari kita baca bersama-sama dengan pelan-pelan, baru setelah itu kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an
tad'uhunna ya'tinaka sa'ya. Wa'lam anna Allaha azizun hakim. Mari kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun sebelum itu seperti biasa ada dua hal yang kami sampaikan di awal yang harus Bapak dan Ibu, saudara semuanya ingat, sehingga nanti ketika kami jelaskan supaya lebih memudahkan Bapak dan Ibu, saudara semuanya dalam memahami penjelasan yang kami sampaikan. Seperti itu. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya atau harokat sebelumnya, maka yang kami maksud adalah yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kemudian yang kedua, kalau nanti kami katakan huruf setelahnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Baik, kita bahas tajwidnya. Pertama, ko dibaca panjang. Sekarang perhatikan di samping. Perhatikan di situ rumus mad tabi'i. Ada 3, ada rumus 1, rumus 2, rumus 3. Perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Rumus 3 warna hitam, perhatikan. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih, disambung dengan huruf qaf. Ada huruf alif. Sebelum huruf alif ada harokat fathah. Ini baris 1 miring di atas huruf, namanya harokat fathah. Atau biasa tuh disebut juga dengan baris fathah atau tanda baca fathah, begitu. Intinya fathah. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang, sehingganya ko dibaca panjang. Maka rumus 3 warna hitam itu secara singkatnya huruf alif, pasangannya itu harokat fathah, sehingga huruf tersebut dibaca panjang yang memiliki harokat fathah tersebut, begitu. Sehingganya ko dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. 2 harokat kira-kira sepanjang 2 ketukan. 1, 2. Qala fakhudh. Ketukan itu hanya sarana untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung dengan tempo bacaan kita. Jadi untuk mengenai bagaimana cara terbaik dalam menentukan panjangnya mad dan juga panjangnya gunnah atau dengungan, silakan saudara baca saran-saran yang kami berikan pada kolom deskripsi video. Qala fakhudh arba'atam. Di sini ada huruf ra sukun. Ini huruf ra, ini tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Jadi kalau misalnya nih dulu saudara ketika belajar dengan guru ngajinya, kemudian guru ngajinya bilang ini huruf mati, ini huruf mati. Nah, itu maksudnya huruf sukun. Karena sebagian guru ngaji itu ada yang mengatakan huruf sukun itu dengan huruf mati supaya lebih mudah diingat oleh yang belajar, seperti itu. Kalau ada huruf ra sukun, sebelumnya ada harokat fathah nih. Ada huruf ra, ada tanda sukun nih. Sebelumnya ini ada harokat fathah, maka huruf ra sukunnya dibaca tebal, dibaca tafkhim. Kita tebalkan huruf ra-nya sehingga pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Begitu tebal. Arba'atam. Di sini ada harokat tanwin, ya nih, baris 2 di atas huruf bertemu dengan huruf mim. Harokat tanwin, setelah harokat tanwin ini adalah huruf mim. Perhatikan di samping. Setiap kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf nun sukun atau bertemu dengan salah satu harokat tanwin atau tanda baca tanwin. Harokat tanwin itu ada 3 tuh bentuknya. Nomor 1 itu baris 2 di atas huruf, fathatain namanya. Yang nomor 2 baris 2 di bawah huruf, kasrotain. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Jadi kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau salah satu harokat tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya itu kita perhatikan, maka terjadilah suatu hukum tajwid.
Nah, contohnya seperti ini. Kita bertemu dengan harokat tanwin. Nah, setelahnya adalah huruf mim. Nah, huruf setelahnya ini harus kita perhatikan, harus kita pahami, harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Nah, kita perhatikan di samping. Huruf mim termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka tanwin berjumpa dengan huruf mim hukumnya idgham bi gunnah. Maka cara membacanya dengan cara memasukkan kemudian disertai dengan gunnah. Apanya yang dimasukkan itu? Bunyi tanwin ini. Bunyi tanwin dimasukkan ke huruf mim, melebur ke huruf mim. Jadi kita baca arba'atam, ba'atam. Jangan dibaca ba'atan, tapi dibaca ba'atam. Nah, begitu. Kemudian dia digunnahkan atau didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Arba'atam minat toy, seperti itu. Nah, untuk panjangnya gunnah itu ada ulama yang mengatakan panjangnya adalah 2 harokat. Arba'atam minat toy, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf alif lam, setelahnya huruf to. Nah, ada huruf alif lam, setelahnya huruf to. Kita lihat gambar di samping. Kalau kita membaca Al-Quran, kalau bertemu dengan huruf alif lam, kemudian huruf alif lamnya ini setelah huruf alif lamnya bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Huruf to, perhatikan, termasuk salah satu huruf syamsiyah kan? Maka alif lam berjumpa dengan huruf to, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Sehingga huruf lamnya ini dibaca idgham. Nah, jadi maksudnya itu bacanya itu dia langsung masuk ke huruf to. Makanya di sini huruf lamnya ini nggak ada tanda bacanya, nggak ada barisnya, dia nggak ada harokatnya. Jadi dari na langsung ke huruf to bacanya seperti itu. Minat toiri, seperti itu. Makanya hukum alif lam syamsiyah itu disebut juga dengan idgham syamsiyah, seperti itu. Kemudian di sini toy, di sini ada huruf ya sukun. Ini huruf ya, ini tanda sukun. Nah, sebelum ya sukun ada harokat fathah. Nah, perhatikan gambar di samping. Huruf lin itu ada 2. Sekarang perhatikan yang di kotak nomor 2 itu. Jadi kalau ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada harokat fathah, maka huruf ya sukunnya adalah huruf lin, harful lin. Maka cara membacanya itu dia lunak ya. Lunak, lembut, ringan, dia tidak memberatkan lisan. Kita baca toiri fasur. Kemudian di sini ada huruf ra memiliki harokat kasroh. Ini baris 1 miring di bawah huruf. Ini namanya harokat kasroh atau disebut juga dengan baris kasroh atau tanda baca kasroh, begitu. Jadi huruf ra memiliki harokat kasroh, dibaca tipis, baca tarkik, sehingga pangkal lisan kita tidak naik terangkat ke atas, tipis huruf ra-nya. Minat toiri fasur, tipis. Kemudian di sini fasur. Nah, di sini ada huruf ra sukun. Huruf ra sukun yang sebelumnya harokat dhammah. Ini harokat dhammah namanya nih. Kalau tadi di awal ini ada huruf ra sukun sebelumnya harokat fathah. Huruf ra sukun sebelumnya harokat fathah, atau di sini yang kita temui huruf ra sukun sebelumnya harokat dhammah, maka huruf ra-nya itu dibaca tebal, baca tafkhim. Jadi ini tebalkan huruf ra-nya. Fasur, begitu, tebalkan huruf ra-nya. Kemudian hun, di sini ada huruf nun bertasydid. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik ke atas atau seperti huruf W. Nah, kita lihat gambar di samping. Kalau ada huruf nun bertasydid, ada huruf mim bertasydid, itu hukumnya gunnah musyaddadah. Namun perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu sengaja kami buat catatan itu supaya saudara yang masih pemula nian dalam belajar tajwid supaya tidak keliru dalam menentukan hukum tajwidnya, begitu. Karena nanti tidak semua nun bertasydid, tidak semua mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Contohnya kayak gini. Ini mim ada tanda tasydidnya, ini hukumnya gunnah musyaddadah. Tapi ini tadi nih mim ada tanda tasydidnya enggak, tapi ini hukumnya bukan gunnah musyaddadah karena kemasukan harokat tanwin, begitu. Maka supaya tidak keliru kami buatlah catatan kecil di bawahnya itu. Jadi kalau ada nun bertasydid, ada mim bertasydid,
kita perhatikan juga huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya itu ada harokat dhammah seperti ini, atau kasrah atau fathah, berarti nun atau mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah begitu. Tapi nanti kalau ada orang bertanya apa hukumnya gunnah musyaddadah, jawab saja apa hukumnya nun bertasydid dan mim bertasydid, jawab saja hukumnya gunnah musyaddadah. Catatan kecil di bawahnya itu tidak perlu dijelaskan. Itu sengaja kami buat supaya saudara yang masih pemula tidak keliru dalam menentukan hukum tajwidnya seperti itu. Nah, ini suaranya itu kita tahan, kita dengungkan begitu. Fasurhunna ilaika thum begitu. Hunna ilaina. Jadi suara itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Hunna ilaika thum, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf ya sukun. Ini huruf ya, ini tanda sukun. Nah, sebelumnya harokat fathah. Nah, perhatikan tuh gambar di samping. Nah, tadi sudah detail kami jelaskan. Tadi kita sudah menjumpai ini. Nah, huruf lin ada 2, fokus yang di kotak nomor 2. Ada huruf ya sukun, sebelumnya harokat fathah, maka huruf lin. Ilaika thum. Nah, kemudian di sini ada huruf mim bertasydid. Dan perhatikan lagi gambar di samping. Mim bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah. Catatan kecil di bawahnya itu tadi sudah kami jelaskan dengan detail. Maka ini kita gunnahkan, kita panjangkan. Thum, di bagian thumnya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak, kita gunnahkan. Thumma ja'al ala begitu. Kemudian di sini ada huruf jim, dia sukun. Perhatikan di samping huruf qalqalah ada 5, salah satunya huruf jim. Kalau dia sukun pantulkan thummaj, mantul seperti itu. Dan ini termasuk dia kepada qalqalah kecil, qalqalah sughra. Karena dia berada di tengah kalimat seperti ini, atau dapat kita pahami karena dia berada di tengah bacaan kita. Nah, kecuali kalau nanti kita membaca Al-Quran, kita berwakaf nih, berhenti kita tepat di huruf qalqalah. Nah, baru itu dinamakan qalqalah kubra. Sedangkan ini kita tidak berhenti di sini, tidak berhenti di huruf qalqalah ini, di tengah bacaan kita dia, maka dinamakan qalqalah sughra seperti itu. Tsumma ja'al ala, la dibaca panjang. Perhatikan rumus 3 tapi yang warna biru, rumus 3 warna biru. Perhatikan kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf yang di atasnya memiliki tanda harokat fathah berdiri. Harokat fathah itu kan bentuknya mereng di atas huruf seperti ini. Tapi kalau harokat fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, maka ini mengisyaratkan huruf kalau di atasnya memiliki tanda seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingganya la dibaca panjang, mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Ala kulli jabalim. Di sini ada harokat tanwin bertemu dengan huruf mim. Ini di atas ini tadi harokat tanwin bertemu dengan huruf mim. Nah, tadi ini sudah detail kami jelaskan di atas nih. Ini hukumnya adalah idgham bi gunnah. Jadi karena ini sudah kita temui di atas, nah, ini sama saja nih ya. Ini harokat tanwin bertemu mim, ini harokat tanwin bertemu mim. Nah, jadi kita langsung saja ke sini. Nah, langsung ke sini. Nun sukun setelahnya adalah huruf H. Nah, tadi kan sudah kami ingatkan, kalau membaca Al-Quran bertemu nun sukun atau harokat tanwin, perhatikan huruf setelahnya terjadi hukum tajwid. Nah, kalau di sini yang kita temui nun sukun bertemu dengan huruf H. Nah, huruf H ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat di samping. Huruf H termasuk salah satu huruf izhar halqi. Jadi kalau nun sukun atau harokat tanwin bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah izhar halqi. Nah, karena dia izhar maka dibaca jelas, tidak berdengung. Nunnya itu kita baca jelas, minhun. Nah, kemudian dia tidak didengungkan. Jadi karena dia tidak didengungkan maka dibaca pendek, minhun, pendek gitu. Jangan dibaca minhun, jangan kayak gitu, pendek saja. Minhun seperti itu. Kemudian di sini ada huruf
non bertasydid. Nah, ini tanda tasydid seperti huruf W, non bertasydid. Ini di atas ini tadi huruf non bertasydid juga. Nah, tadi sudah detail kami jelaskan di atas. Nah, jadi ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Nah, jadi kita tahan suaranya, kita dengungkan. Min hun. Nah, kita tahan, kita panjangkan sejenak. Min hun juz'an. Di sini ada harokat tanwin bertemu dengan huruf tha. Nah, kita lihat huruf tha ini huruf apa supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Nah, perhatikan di samping. Huruf tha termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi kalau ada nun sukun, atau harokat tanwin bertemu dengan 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Sedangkan huruf tha ini termasuk kepada ikhfa hakiki awsat. Kenapa dikatakan awsat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf tha ini dia di tengah-tengah, tidak jauh, tidak dekat. Mana huruf nunnya? Ini kan tanwin. Seharusnya kita baca juz'an. Nah, itu di ujungnya ada huruf nunnya kan. Nah, juz'an thum. Nah, sedangkan huruf tha ini huruf termasuk pada ikhfa awsat, maka cara membacanya disamarkan kemudian didengungkan. Tapi kita baca seperti ini. Juz'an begitu. Jangan dibaca juz'ang, jangan. Nah, tapi kita baca juz'an seperti itu. Al-thummad. Nah, di sini ada huruf mem bertasydid lagi. Ini di atas tadi. Di atas ini tadi sudah kita jumpai mem bertasydid yang ini nih. Maka berarti ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Jadi kita tahan, kita panjangkan saja, kita dengungkan. Juz'an thummad'uhun. Kemudian di sini ada huruf dal. Dia sukun. Perhatikan di samping huruf qalqalah ada 5, salah satunya huruf dal. Kalau dia sukun pantulkan. Thummad. Nah, mantul huruf dalnya. Nah, dan ini termasuk pada qalqalah sughra atau qalqalah kecil. Tadi sudah kami jelaskan juga di atas nih. Nah, ini sama nih qalqalah sughra juga. Ini juga qalqalah sughra karena dia berada di tengah bacaan kita begitu. Thummad atau di tengah kalimat. Thummad'uhun. Di sini ada huruf nun bertasydid lagi. Nah, ini nun bertasydid, ini tadi nun bertasydid. Nah, sudah detail tadi kami jelaskan. Maka ini hukumnya adalah apa? Gunnah musyaddadah ya. Jadi kita tahan suaranya sebentar, kita dengungkan, kita gunnahkan. Thummad'uhun. Hunnya kita tahan, kita panjangkan sejenak. Auhunna ya'tinaka sa'ya begitu. Kemudian ti dibaca panjang. Nah, sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 1. Rumus 1 perhatikan, rumus 1 yang warna hitam. Jadi, kalau kita membaca Al-Qur'an kemudian kita berjumpa dengan huruf ya sukun. Ini huruf ya, ini tanda sukun. Sebelum ya sukun ini ada harokat kasroh. Ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada harokat kasroh, ada baris 1 di bawah huruf. Maka huruf yang memiliki baris 1 di bawah huruf ini, huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Sehingganya ti kita baca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Tinaka sa'ya begitu. Maka secara singkatnya rumus 1 yang warna hitam itu huruf ya sukun itu pasangannya harokat kasroh begitu. Tinaka sa'ya. Nah, ya dibaca panjang. Ini namanya adalah mad iwad. Nah, ciri-ciri mad iwad itu seperti ini. Tandanya itu seperti ini. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan alif. Ini alif nih yang disambung dengan huruf ya. Berjumpa dengan alif. Sebelum huruf alif ada harokat fathatain. Kemudian kita berwaqaf di huruf yang memiliki harokat fathatain tersebut. Nah, maka terjadilah mad iwad. Ya, akan ulang sekali lagi.
ada huruf alif. Ada huruf alif. Sebelum huruf alif ada harokat fathatain. Nah, ada tanda baca tanwin. Ini baris 2 di atas huruf, tanda baca tanwin, tapi dia fathatain saja, fathatain saja. Nah, ada huruf alif, sebelumnya ada harokat fathatain, kemudian kita berwakaf tepat di huruf yang memiliki tanda baca harokat fathatain ini. Nah, maka terjadilah mad iwad gitu. Sehingganya ini harokat fathatainnya dirubah menjadi fathah, sehingga kita baca sa'ya. Jangan dibaca sa'yan, jangan, tapi dibaca sa'ya begitu. Jadi dia mad iwad itu terjadi pada huruf alif yang sebelumnya harokat fathatain, harokat fathatain saja. Nah, kemudian kita berwakaf di huruf yang memiliki harokat fathatain tersebut. Nah, begini ciri-cirinya. Nah, sehingga dibaca sa'ya begitu. Panjangnya sama 2 harokat. Nah, sa'ya. Kemudian di atas ini ada tanda wakaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwakaf lebih utama. Jadi kita kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka kita berwakaf dulu. Berhenti dulu, kita ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya. Karena di sini berwakaf lebih utama begitu. Tapi kalau misalnya kita tidak mau berhenti di tanda wakaf ini juga tidak apa-apa. Nah, tapi di sini maknanya berwakaf lebih utama, maka kita alangkah baiknya mengambil yang lebih utama seperti itu, berwakaf dulu. Nah, begitu. Kemudian wa'lam annallah. Di sini ada huruf mim sukun, ini huruf mim, ini tanda sukun. Nah, setelah mim sukun ini adalah huruf hamzah. Coba ini kita turunkan, apakah bisa? Bisa. Kita naikkan ke atas sedikit. Nah, di sini ada huruf mim sukun, setelahnya huruf hamzah. Loh, kok ini huruf, mungkin bagi yang belum tahu ya, loh kok ini huruf hamzah, bukankah ini huruf alif? Jadi kalau ada huruf alif memiliki tanda baca, memiliki harokat, dia memiliki baris, maka itu adalah huruf hamzah. Jadi kalau ada alif, ada tanda bacanya, maka itu adalah huruf hamzah. Nah, karena kalau huruf alif itu dia tidak ada harokatnya, tidak ada tanda bacanya, polos seperti ini, polos seperti ini huruf alif. Tapi kalau ada alif, ada tanda bacanya, maka itu adalah huruf hamzah. Jadi huruf hamzah itu bisa ditulis dalam bentuk seperti ini, bisa juga ditulis dalam bentuk seperti ini. Nah, begitu. Maka ini mim sukun bertemu dengan huruf hamzah. Kita lihat gambar di samping. Hukum mim sukun ada 3. Perhatikan yang di kotak nomor 3, izhar syafawi. Nah, jadi kalau ada huruf mim sukun, setelahnya bukan huruf ba, bukan huruf mim. Jadi mim sukunnya itu tidak bertemu dengan huruf ba, tidak bertemu dengan huruf mim. Maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini mim sukun, setelahnya nih huruf hamzah atau mim sukunnya ini bertemunya dengan huruf hamzah, bukan huruf ba, bukan huruf mim. Maka ini hukumnya izhar syafawi. Karena dia izhar maka dibaca jelas, tak berdengung, pendek saja kita baca. Wa'lam annallah, wa'lam an, jangan dibaca wa'lam, jangan, pendek saja. Wa'lam annallah, begitu. Kemudian di sini ada huruf non bertasydid lagi. Tadi di atas sudah kita temui ya. Sudah beberapa tadi kita temui di atas. Apa hukumnya ini tadi? Apa hukumnya? Ya, gunnah musyaddadah hukumnya. Sehingga kita gunakan. Jadi an yang kita tahan, kita panjangkan sejenak, kita gunakan. Annallah, begitu. Kemudian di sini ada lafaz Allah. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an bertemu dengan lafaz Allah. Sebelum lafaz Allah ini ada harokat fathah nih, baris 1 di atas huruf harokat fathah. Maka lafaz Allahnya dibaca tabkhim, dibaca tebal. Jadi huruf lam yang ada di lafaz Allah ini, yang di tengah nih, huruf lam jalalah. Lam jalalahnya ini dibaca tebal, dibaca tabkhim. Sehingga dibaca annallah. Jangan dibaca annallah, jangan, tapi dibaca annallah, begitu. Yang dapat menebalkan lafaz Allah itu ada 2 bentuk harokat, ada 2 bentuk tanda baca. Yang pertama, harokat fathah ini yang dapat menebalkan lafaz Allah. Yang kedua, yang dapat menebalkan lafaz Allah itu harokat dhammah. Harokat dhammah itu seperti ini bentuknya nih, seperti ini. Jadi kalau misalnya ada
lafaz Allah misalnya di sininya nih ada harokat dhammah misalnya. Sebelum lafaz Allah itu ada harokat dhammah misalnya. Lafaz Allahnya juga dibaca tebal, dibaca tafkhim. Cuman di sini yang kita temui lafaz Allah sebelumnya harokat fathah nih, baris satu di atas huruf nih harokat fathah. Maka lafaz Allah dibaca tebal, tafkhim. Sehingga kita baca anallah, jangan dibaca anallah, jangan ditebalkan anallah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf alif lam, setelahnya huruf lam. Nah, kita lihat di samping. Setiap huruf alif lam kalau bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf di samping itu, maka hukumnya alif lam syamsiyah. Huruf lam termasuk salah satu huruf yang 14 itu kan. Termasuk huruf yang 14 di samping itu huruf lam, termasuk huruf syamsiyah. Maka alif lam bertemu dengan huruf lam yang di tengah nih, kan huruf lam ini termasuk pada huruf syamsiyah, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Sehingga kita baca, sehingga huruf lamnya tidak ada tanda bacanya nih, dia langsung masuk ke huruf lam yang ini. Tadi di atas sudah kita temui juga hukum alif lam syamsiyah ini. Anallah, lafaz Allah dibaca panjang. Perhatikan lagi gambar di samping. Perhatikan lagi rumus 3 yang warna biru. Lafaz Allah dibaca panjang, tanda panjangnya mana? Ini nih, harokat fathah berdiri, berbentuk alif kecil seperti ini, maka lafaz Allah dibaca panjang. Anallah mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Nah, tapi di sini ada tambahan pengetahuan ya. Biasanya kalau dalam penulisan Al-Qur'an Madinah itu di atas lafaz Allahnya tidak ada tanda seperti ini. Tanda alif kecil seperti ini tidak ada. Tanda yang mengisyaratkan lafaz Allah dibaca panjang seperti ini tidak ada. Tapi lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Nah, itu tambahan pengetahuan saja. Anallaha aziz. Kemudian zi dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus 1 yang warna hitam. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, ini tanda sukun. Sebelum ya sukun ada harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasroh ini dibaca panjang. Sehingganya zi dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Azizun hakim, seperti itu. Kemudian di sini ada harokat tanwin bertemu dengan huruf H. Nah, kita lihat huruf H ini huruf apa. Perhatikan di samping, setiap nun sukun atau salah satu harokat tanwin atau salah satu tanda baca tanwin, jika bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah izhar halqi. Maka ini tanwin bertemu dengan huruf H, huruf izhar halqi, maka hukumnya izhar halqi, maka dibaca jelas tak berdengung. Tanwinnya kita baca jelas, azizun, zun. Kemudian tak berdengung, pendek saja, azizun hakim, begitu. Kemudian kim dibaca panjang, ini namanya adalah mad arid li sukun. Namun sebelum itu perhatikan dulu rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 1 warna hitam. Perhatikan. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf ya sukun, ini huruf ya, ini tanda sukun. Sebelum ya sukun ada harokat kasrah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Sehingga ki dibaca panjang. Ini sama lah dengan yang ini penjelasannya nih, sama dengan yang ini, sama juga yang dengan yang di atas tadi itu. Akan tetapi ini pada awalnya dia mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya itu berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan atau huruf yang kita matikan, maka dia berubah nama menjadi mad arid li sukun, panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh juga 6 harokat. Yang terpenting konsisten dalam segala bacaan. Maksudnya konsisten itu kalau kita membaca Al-Quran nih, misalnya kita berjumpa mad arid li sukun, kita baca 2 harokat, maka semua mad arid li sukunnya kita baca 2 harokat. Kalau kita bertemu mad arid li sukun kita baca 4 harokat, maka ketika kita membaca Al-Quran semua mad arid li sukunnya kita baca 4 harokat, begitu. Jangan diselang-seling. Di atas mad arid li sukun kita baca 2 harokat, di tengah kita baca 6, bawah kita baca 4, bawahnya lagi kita baca 6. Gak boleh selang-seling kayak gitu, gak boleh. Harus konsisten dia, harus sama antara atas dan bawah gitu. Mana huruf yang kita sukunkan? Huruf mim. Ini kalau kita berwakaf di huruf mim kita baca hakim, jangan dibaca hakimun, jangan. Kenapa begitu? Jadi kalau kita membaca Al-Quran kemudian kita berwakaf, kita berhenti, kita tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan. Ini kita berhenti di huruf mim tidak dibaca panjang. Karena kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, sehingga dibaca hakim. Seperti itu. Nah, sekarang coba kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal.
Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Wa'lam anna Allaha azizun hakim. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga yang belum lancar membaca Al-Qur'annya bisa segera lancar, yang belum memahami ilmu tajwid bisa segera memahami ilmu tajwid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.